Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Rayhana dengan NIM G0023041 dari kelompok A7. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah melewati praktikum anatomi. Kemudian hari ini saya akan mereview materinya untuk membuat laporan anatomi blok 1.3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi regio abdomen, rektum, dan peritoneum. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan di dinding abdomen. Itu ada yang anterior dan posterior. Nah, yang anterior ini dia terdiri dari kulit, fascia superficialis yang meliputi fascia Kemper dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, peritoneum parietal. Nah, aku bakal jelasin satu-satu. Nah, untuk yang kulit itu merupakan bagian terluar di abdomen. Jadi, dia itu melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya, kecuali pada umbilikus. Nah, di umbilikus itu kulitnya akan ditambatkan sebagai jaringan parut. Kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia ini tuh lapisan dan strukturnya tuh beda tergantung pada posisinya jika dilihat dari umbilikus. Nah, pada bagian superior umbilikus, fascia superficialisnya itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konstan dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferiornya dari umbilikus, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini tuh banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Pada pria, fascia superficialis itu akan berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya berkurang, ia akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi sabut-sabut otot atau yang disebut fascia dartos. Nah, kemudian pada wanita, lapisan ini tuh mengandung lemak dan menjadi komponen labium, majus pudenda. Kemudian fascia superficialis ini tuh terbagi lagi menjadi dua bagian seperti fascia Kemper dan fascia scarpa. Nah, fascia Kemper itu umumnya terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam. Pada pria, lapisan ini tuh rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Kalau fascia scarpa, dia itu merupakan lapisan membranona tipis dengan berisi sedikit lemak atau tidak sama sekali. Nah, lalu lanjut ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu tuh lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Terus fascia profunda ini tuh juga terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Kemudian setelah fascia profunda itu ada musculi et aponeurosis. Nah, jadi lapisan ini tuh tersusun dari 5 jenis muskulus. Itu terbagi lagi menjadi dua, itu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, yang flat muscle ini ada musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, kemudian ada musculus transversus. Terus yang vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Setelah musculus et aponeurosis itu ada fascia transversalis. Nah, ini tuh kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominalis hingga pelvis. Fascia ini tuh bisa menyatu dengan fascia parietal pelvis. Nah, fascia transversalis ini juga menjadi dasar pada seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, dia ini adalah fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis. Nah, di mana fascia ini tuh memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum. Fascia ini tuh tersusun dari sejumlah lemak. Fascia ini ke arah anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal, dan fascia ke arah posterior tubuh akan membentuk retroperitoneal. Nah, lanjut ada peritoneum parietal. Nah, ini tuh merupakan lapisan tipis, licin, terus tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum ini tuh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peritoneum parietal yang merupakan lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus ada yang kedua, peritoneum visceral. Jadi tadi parietal sama visceral. Nah, yang visceral itu
lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ viscera abdominis, entah itu sebagian permukaannya saja atau retroperitoneal atau keseluruhannya intraperitoneal. Nah, udah nih lapisan abdomen yang di bagian anterior, sekarang yang bagian posterior. Nah, bedanya adalah yang di posterior itu hanya ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus. Nah, musculusnya apa aja? Dia itu ada musculus latissimus dorsi, itu lapisan pertama. Terus lapisan keduanya itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus obliquus posterior inferior. Terus lapisan ketiga, dia itu ada musculus multifidus, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Terus lapisan yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Nah, terus dia juga ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak yang tadi itu. Terus ada peritoneum parietal. Nah, lanjut. Udah tentang lapisan dindingnya, sekarang aku mau jelasin tentang sistem otot yang ada di abdomen. Itu kayak apa sih? Nah, jadi di abdomen itu ada yang namanya linea alba. Dia itu garis berserat. Dia itu garis tengah tunggal di dinding perut arterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis, musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, musculus transversus abdominis. Kemudian median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus sipoideus sampai symphysis pubica. Nah, umbilicus itu melewati linea alba. Nah, dari potongan di dinding abdomen lateral yang terlihat itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus. Kalau musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis itu ada di dinding abdomen anterior gitu. Aku bakal bahas nih. Jadi sistem ototnya kan ya, ada flat muscle sama vertical muscle kan. Nah, yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus. Dia itu arah serabut muskulusnya itu inferomedial. Jadi seperti huruf V. Begini gitu. Terus ada musculus obliquus internus, dia itu superomedial. Jadi seperti huruf A. Begini, kayak kebalikannya gitulah. Terus ada musculus transversus ya. Nah, lanjut ke yang vertikal, itu vagina musculi recti ya. Dia itu musculus rectus abdominis. Nah, dia ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, berjumlah sepasang, di mana otot ini tuh dipisahkan oleh linea alba. Musculus rectus abdominis ini tuh dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersections tendinae atau struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus. Itu tuh apa aja sih? Itu tuh ada yang terletak setinggi proxipoideus, terus ada yang setinggi umbilicus, terus terletak di antara keduanya. Nah, otot ini tuh dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang tadi aku sebut. Sesuai namanya, merupakan sarung pembungkus musculus rectus abdominis gitu. Kemudian yang terakhir ada musculus pyramidalis. Nah, dia ini terbentuk triangular dan sangat kecil. Nah, otot ini tuh tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tuh nggak mempunyai otot ini. Nah, otot ini tuh terletak di depan musculus rectus abdominis, bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, oke, selesai tentang bagian abdomen. Sekarang kita masuk ke bagian rektum. Nah, aku sekarang akan menjelaskan tentang anatomi rektum proprium. Nah, jadi di sisi luarnya itu terdapat flexura sacris dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Dia itu kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, sisi dalamnya atau tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plique transversalis recti atau Hosen. Di bawah lipatan ini tuh rektuk itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah,
terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anococcygeal. Nah, kemudian zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh line anorectalis atau anorectalis junction. Area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Nah, tadi kan aku sebut tuh kanalis analis. Itu tuh anatominya gimana sih? Nah, jadi aku bakal jelasin tentang anatomi kanalis analis meliputi segmen-segmennya dari anus, terus kayak struktur permukaan dan otot-otot dari kanalis. Nah, jadi kanalis analis ini dibagi menjadi 3 segmen. Nah, yang pertama tuh ada zona columnaris. Dia terdiri dari lipatan longitudinal yang membentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya tuh ada kolumner atau kuboid. Kemudian yang kedua ada pattern analis, yaitu epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau yang dibilang zona alba. Nah, garis superior pada zona ini tuh disebut linea pectinate. Istilahnya medisnya itu linea denanta. Nah, garis bergerigi ini mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anals. Nah, kemudian ada zona kutanea. Dia ini merupakan kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Kemudian ada zona hemorrhoidals, yaitu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid. Internal hemorrhoid itu terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternalnya itu terjadi di bawah linea pectinate. Nah, di bagian permukaan dalamnya itu dijumpai kolumna rectalis atau analis, sebutnya itu Morgagni. Dia itu merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis, arteri rectalis superior. Nah, kemudian yang kedua ada valvulae anals. Dia itu merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ada sinus rectalis. Dia itu merupakan cekungan di antara valvulae anals. Dia itu terdiri dari otot-otot sphincter. Ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, musculus puborectalis gitu. Oh, iya. Terus aku akan jelasin tentang neurovaskularisasi di bagian rektum dan anus. Nah, jadi untuk arterinya dia itu ada arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Kemudian ada arteri rectalis media, itu cabang arteri iliaca interna. Kemudian ada arteri rectalis inferior, itu cabang arteri iliaca interna juga. Nah, ketiganya tuh beranastomosis di linea pectinata. Kemudian untuk venanya, dia itu ada vena rectalis superior. Dia akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior, juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Nah, kalau pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate itu akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinate itu akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, pada kondisi sirosis hati, drainase vena itu menuju porta hepatis akan dialihkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemorroid. Untuk inervasinya, yang simpatis itu ada nervus planicus lumbalis, dia itu mengaktifkan otot sphincter. Kemudian yang parasimpatis itu ada nervus splenici pelvici, dia itu menstimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Kemudian inervasi otonom ini berakhir di linea pectinata. Rektum bagian inferior itu juga mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sakralik, yaitu nervus pudendus. Nah, sudah tentang rektum, kali ini aku akan bahas tentang peritoneum. Nah, apa sih peritoneum itu? Peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi 2. Apa aja sih? Yaitu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah,
Peritoneum parietal itu merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau peritoneum visceral, dia merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ disebut organ intraperitoneal. Nah, jadi kedua lapisan peritoneum ini tuh membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini tuh berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini fungsinya untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga visceranya itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, cavum peritonei ini tuh nggak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tapi dia tuh terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Kedua cavum ini tuh berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Lanjut, aku akan bahas tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Yang pertama, organ intraperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Dia meliputi gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Nah, kemudian untuk organ retroperitoneum, dia itu terdapat organ-organ viscera yang disebut viscera retroperitoneal. Nah, organ retroperitoneum ini tuh dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya aja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneum. Nah, organ-organ tersebut tuh dapat mudah dihafalkan sebagai set Tucker. Jadi ada suprarenal gland, ada aorta, ada duodenum kecuali pars superior, kemudian ada pankreas kecuali cauda, kemudian ada ureter, colon ascendens and descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Nah, kemudian aku akan bahas tentang duplikator peritoneum. Nah, apa sih duplikator peritoneum? Jadi, duplikator peritoneum itu adalah alat penggantung peritonei. Dia itu berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Dia itu meliputi mesenterium. Nah, jadi mesenterium itu adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas, terus bentuknya tuh kayak kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, jadi mesentri ini tuh adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Dia ini berisi pembuluh darah, saraf, limfe untuk organ yang digantungnya. Terus setelah mesenterium, dia itu ada mesocolon transversum. Dia itu akan menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Mesocolon sigmoideum itu bakal ngelekatin kolon sigmoideum pada dinding abdomen gitu. Nah, kemudian ada omentum. Omentum itu lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Nah, jadi omentum ini ada dua jenis, omentum maius sama omentum minus. Omentum maius itu berasal dari lipatan mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Omentum Omentum ini tuh kayak tirai di mana dia menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, di omentum ini ada 4 struktus yang menyusunnya, yaitu ada ligamentum gastrolienalis, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica, dan ligamentum splenorenalis. Nah, kalau omentum minus ini tuh asalnya dari mesenterium ventralis yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar.
Dia itu ada dua penyusunnya, ada ligamentum hepatogastrium yang melintas di antara gaster dan hepar, kemudian ada ligamentum hepatoduodenal di lateral yang melintas di antara duodenum dan hepar. Nah, ligamentum itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Kalau di abdomen dibagi jadi dua nih, ada yang menghubungkan hepar, juga ada yang menghubungkan gaster. Untuk yang hepar itu ada ligamentum falciform, dia itu menghubungkan hepar ke dinding abdomen anterior. Kemudian ligamentum hepatoduodenal, dia menghubungkan hepar dengan duodenum. Kemudian ada ligamentum hepagastrium, dia itu menghubungkan hepar dengan gaster. Terus untuk yang gaster, dia itu ada ligamentum gastrofrenica, dia itu menghubungkan gaster dengan diafragma. Kemudian ada ligamentum gastrosplenica, dia itu menghubungkan gaster dengan lien. Kemudian ada ligamentum gastrocolica, dia itu menghubungkan gaster dengan colon transversum. Nah, kalian pernah dengar gak sih apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Jadi greater sac atau cavum peritonei mayor dan lesser sac atau cavum peritonei minor, dia itu adalah ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonei. Nah, jadi di gambar ini tuh yang mayor tuh yang pink, yang minor yang biru. Oke? Nah, lanjut, greater sac itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Kalau lesser sac itu di posteriornya omentum minus, terus anterior dari pankreas dan duodenum. Nah, dalam keadaan normal, cavum peritoneum ini tuh berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Nah, greater sac dan lower sac ini tuh berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Nah, gitu guys. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.